Pagi masih lembut ketika gerbang rumah sakit itu terbuka. Matahari merayap pelan di antara gedung-gedung, melemparkan garis-garis cahaya ke trotoar yang sedikit basah karena hujan semalam. Ambulans sesekali melintas. Suara roda dorong kursi roda dan langkah-langkah tergesa-gesa mengisi udara. Di antara keramaian itu, ada satu pemandangan yang selalu sama. Seorang wanita tua duduk di bangku dekat pintu masuk, dengan selendang tipis di bahu dan tas kain kecil di pangkuannya. Tiap orang yang lewat akan melihatnya bukan karena ia memakai sesuatu yang istimewa, melainkan karena senyumnya. Wanita itu dipanggil oleh orang-orang sekitar dengan nama yang berbeda-beda. Petugas kebersihan memanggilnya ibu, satpam menyapanya dengan ringan, sedangkan para pengunjung kadang hanya mengangguk sopan lalu berlalu. Beberapa anak yang sering lewat karena memeriksakan orang tua mereka, memanggilnya nenek sambil melambai. Namanya sebenarnya Salmah, tetapi hari-hari yang bergulung seperti ombak membuat namanya tak selalu disebut. Yang paling penting bagi Salmah adalah senyum yang selalu siap ia bagi. Rutinnya sederhana, setiap pagi ia menyisir rambutnya, memeriksa dompet kecil yang berisi beberapa lembar receh, sepotong kue kecil untuk bekal, lalu berjalan ke rumah sakit. Ia duduk di bangku favoritnya yang posisinya pas menghadap pintu masuk sehingga ia bisa melihat wajah-wajah yang datang dan pergi. Kadang ia membawa termos kecil berisi air hangat. Kadang hanya secangkir teh dari warung dekat. Tetapi yang selalu ia tawarkan gratis adalah senyumannya. Senyum Salmah bukanlah senyum lebar tanpa alasan. Ia lembut, tahu membaca ruang. Ada senyum yang ringan, ada senyum yang pelan dan penuh empati. Ada juga senyum yang hanya sekadar menandakan kehadiran. Orang-orang yang menerima senyum itu kadang berhenti sejenak, lalu napas mereka mengendur. Ada yang meneteskan air mata diam-diam di balik kacamata, lalu tersenyum kembali. Ada pula yang mendekat, meletakkan tangan di pipi Salmah tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju ruang periksa dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Hari itu, seperti biasanya, Salmah memperhatikan. Ia melihat seorang bapak muda membawa tas plastik berisi makanan, matanya merah namun mencoba tegar. Ada sekelompok mahasiswa yang saling bersenda untuk menyingkirkan cemas. Seorang perawat lewat sambil bergumam pelan, wajahnya menunjukkan kombinasi lelah dan penuh tugas. Semua datang dengan cerita masing-masing kegembiraan, ketakutan, harapan, atau keputusasaan. Dan di antara cerita-cerita itu, ada satu yang selalu kembali menghantui hari-harinya sendiri. Ketika matahari naik lebih tinggi, ingatan Salmah menyeruak seperti gambar lama yang selalu muncul setelah mendengar lagu tertentu. Ia teringat sebuah kamar rawat di lantai 3, suara monitor yang berdenyut, tangan kecil yang dulu pernah menggenggam jarinya dengan erat. Anak itu, yang bernama Danu, pernah tertawa ketika Salmah mulai bermain-main dengan gelas kecil di meja. Danu suka warna biru, boneka kecilnya kusam karena sering dibawa tidur. Semua kenangan itu sekarang rapi tersusun di sudut hati Salmah seperti pajangan kaca yang rapuh. Ia tidak berbicara tentang Danu kepada banyak orang. Di rumah, tetangga hanya tahu bahwa ia sering datang ke rumah sakit. "Kamu kuat sekali, Bu," kata seorang tetangga suatu ketika. Salmah hanya tersenyum dan menjawab, "Ada yang harus kukunjungi." Tetapi kebenaran yang lebih dalam adalah bahwa Danu sudah lama pergi, dicabut oleh sesuatu yang tak bisa dibawa kembali. Rumah sakit itu pernah menjadi tempat kehilangan terbesar dalam hidupnya. Namun anehnya, tempat yang pernah membuat hatinya hancur, juga menjadi tempat ia menemukan jalan untuk menyembuhkan diri. Senyum yang ia bagikan bukanlah tipuan untuk menutupi luka. Justru senyum itu lahir dari pengalaman terbesar yang pernah memecahkannya, sebuah pelajaran tentang betapa satu tindakan kecil bisa meredakan beban yang tak terucap. Setiap kali seseorang membalas senyumannya, sebuah potongan bekas luka terasa lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa menyembuhkan orang lain tidak selalu harus dengan kata-kata besar atau tindakan heroik. Kadang cukup dengan hadir, melihat, dan memberi sedikit kehangatan. Pada hari itu, sebuah kejadian kecil menimbulkan riak baru. Seorang ibu muda datang dengan sorot mata yang sangat kosong. Ia menggenggam sebuah berkas berlipat dan tas bayi kecil yang belum pernah dibuka. Lorong di sekitarnya terasa kosong, seolah waktu menyorot hanya pada dirinya. Ketika ia melangkah melewati Salmah, ibu itu berhenti, pandangannya tertarik pada wajah tua yang tersenyum. Perempuan muda itu tampak seperti akan runtuh. Bibirnya bergetar, namun ia menahan tangis. Salmah menggerakkan tangan seperti memberi izin untuk duduk. Ibu muda itu duduk, wajahnya tertunduk, napasnya berat. "Sudah lama menunggu?" tanya Salmah pelan.
Suaranya agak serak karena kebiasaan memanggil anak-anak tetangga dengan lembut. Ibu muda itu mengangkat kepala, matanya merah, dan tersenyum tipis seperti kertas yang basah. "Baru saja datang," jawabnya. Kata-katanya pendek. Di antara kalimat-kalimat singkat itu, Salmah menangkap bau alkohol dari udara, sekitar tanda dari malam yang belum sepenuhnya berlalu dan deterjen dari pakaian rumah sakit yang menempel di kemeja seorang perawat yang lewat. Mereka tidak bicara tentang penyakit atau diagnosis. Tidak perlu. Yang mereka lakukan hanyalah bertukar cerita kecil tentang cuaca, tentang anak yang suka bermain air, tentang kue pisang yang enak di warung seberang. Secara ajaib, hal-hal kecil itu mulai membuka ruang di dalam hati ibu muda itu. Tangannya yang gemetar perlahan stabil, sementara napasnya tidak lagi sesak. Orang-orang lewat, beberapa menoleh dan tersenyum melihat keduanya. Tidak ada yang tahu kata demi kata apa yang terjadi, tetapi aura hangat menyebar seperti dupa tipis. Sedikit demi sedikit, cerita-cerita lain menumpuk di bangku itu. Seorang pria tua berbicara tentang istrinya yang sedang dioperasi. Seorang remaja menangis karena hasil scan yang mengejutkan. Seorang tukang-tukang sapu memberitahu lelucon sederhana. Semuanya mendapat sepotong perhatian dari wanita tua itu. Dan setiap kali seseorang pulang, banyak yang berkata, "Senyum ibu membuat hari saya jadi lebih ringan." Itu bukan pujian yang ia cari. Senyum itu adalah caranya bertahan hidup, sama seperti udara yang masuk dan keluar dari paru-parunya. Malam menjelang, lampu-lampu koridor rumah sakit mulai berkelip. Salmah berdiri, mengangkat tas kain yang mulai menyusut isinya, dan membetulkan selendangnya. Di ujung bangku, secarik surat kecil menonjol dari lipatan bungkusan. Surat itu bukan untuknya, ia menemukannya ketika membantu seorang wanita tua mencari kunci yang jatuh, namun ia membacanya sebentar. Kata-kata di surat itu sederhana, "Terima kasih. Senyummu memberi harap." Salmah mengernyit, lalu menyimpan surat itu di saku bajunya. Surat itu terasa seperti cermin kecil yang memantulkan kembali kebaikan yang pernah ia tanam. Sebelum pulang, Salmah menoleh ke arah pintu rumah sakit. Ia melihat seorang anak laki-laki kecil menarik tangan ayahnya, menunjuk ke arah boneka kecil yang dijual di kios. Mata Salmah menyala, ia mengibaskan tangan, memberi sinyal agar ayah itu berhenti. Ia mengeluarkan beberapa koin dari dompet kecilnya, memberikan kepada anak itu. Bukan banyak, hanya cukup untuk satu boneka kecil. Anak itu tertawa, ayahnya menghela napas lega, dan senyum spontan dari anak itu seperti sinar kecil yang menempel di dada Salmah. Ketika ia berjalan pulang menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu, Salmah tidak merasa sendiri. Di dalam bajunya, surat kecil itu terasa hangat. Di dalam kepalanya, wajah-wajah hari itu berganti-ganti, ibu muda dengan beban, pria tua yang cemas, remaja yang takut, serta anak kecil yang tertawa memegang boneka. Ia tahu betul bahwa hatinya masih menyisakan ruang untuk rindu dan kesedihan. Tapi malam itu ia tidur dengan rasa puas kecil, bukan karena luka lenyap, melainkan karena ia telah meletakkan sepotong cahaya di jalan orang lain. Itu cukup untuk membuatnya kembali esok pagi, duduk di bangku yang sama, dengan senyum yang siap menyapa. Esok paginya, udara lebih dingin dari biasanya, embun masih menempel di dedaunan, dan kabut tipis seperti selimut lembut menyelimuti halaman rumah sakit. Salmah melangkah perlahan menuju bangku favoritnya. Sandal tuanya menggesek ke lantai, menghasilkan suara kecil yang justru menenangkan dirinya. Walaupun cuaca tak terlalu bersahabat, ia tetap membawa termos berisi air panas dan selendang ekstra untuk berjaga-jaga. Namun hari itu, suasana di depan gerbang terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang mengendap di udara, bukan hanya rasa dingin, tapi juga semacam kesunyian yang membungkus lorong-lorong rumah sakit. Para perawat yang lewat tampak lebih tergesa-gesa. Satpam yang biasanya menyapanya dengan senyum ramah hanya mengangguk cepat. Salmah merasakan sebuah firasat halus yang belum ia fahami. Ia duduk seperti biasa, menata termos di sebelah kanannya dan merapatkan selendang. Tak lama kemudian, seorang lelaki muda tiba-tiba muncul dari arah parkiran. Rambutnya berantakan, matanya merah seperti habis menangis atau begadang terlalu lama. Jaketnya setengah terbuka, dan di tangannya ada amplop putih yang diremas. Lelaki itu berhenti tepat di depan bangku Salmah. Awalnya ia hanya berdiri kaku, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ia mengusap wajahnya dan menghela napas panjang. Berat sekali, seperti seseorang yang telah membawa beban bertahun-tahun di pundaknya. "Bu, boleh saya duduk?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Salmah mengangguk lembut. "Tentu, nak, duduklah." Lelaki itu menjatuhkan diri di ujung bangku,
meletakkan amplop di pangkuannya tapi tidak membukanya. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu rumah sakit yang terbuka tutup oleh langkah-langkah orang. Sesekali ia mengepalkan tangan, lalu melepasnya lagi. Salmah memperhatikan gerak-geriknya tanpa tergesa bertanya. Ia sudah paham benar bahwa beberapa orang membutuhkan waktu sebelum membuka cerita mereka. Setelah beberapa menit, lelaki itu tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang getir. Seperti seseorang yang begitu lelah sehingga tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Aneh ya, Bu, katanya lirih. Tempat ini bisa membuat orang merasa hancur tapi juga berharap dalam waktu yang sama. Salmah menoleh sedikit. Suaranya lembut ketika menjawab, begitulah rumah sakit, Nak, tempat antara kehilangan dan penyembuhan. Lelaki itu mengangguk. Ia menunduk, menatap amplop di tangannya. Jemarinya bergetar ketika menyentuh ujung kertas itu. Saya baru dapat hasil pemeriksaan ibu saya, katanya akhirnya. Dan, sepertinya saya terlambat. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terlalu keras kepala untuk pulang lebih sering. Dan sekarang, ia tidak melanjutkan. Suaranya pecah sebelum kalimatnya selesai. Salmah menunggu, memberikan ruang bagi emosi lelaki itu untuk keluar. Kemudian, dengan gerak hati-hati, ia membuka termos dan menuang air panas ke cangkir kecil yang ia simpan. Minum sedikit dulu, Nak, air hangat bisa menenangkan dada. Lelaki itu menerima cangkir itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Terima kasih, Bu. Ia menyeruput perlahan, dan percikan uap kecil dari cangkir seakan membantu meredakan tekanan di wajahnya. Setelah beberapa tegukan, ia tampak lebih tenang. Orang-orang bilang, saya anak yang baik, lanjutnya. Tapi bagaimana kalau saya sebenarnya anak yang terlambat menyadari bahwa waktu orang tua kita tidak panjang? Salmah tersenyum samar. Nak, tidak ada anak yang sempurna. Yang ada hanya anak-anak yang mencoba. Dan itu sudah cukup bagi sebagian besar orang tua. Lelaki itu menoleh padanya, menatap wajah tua itu dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ibu sering duduk di sini, ya? Tanyanya tiba-tiba. Ya, setiap hari. Kenapa? Apa ibu menunggu seseorang? Pertanyaan itu menghantam hati Salmah pelan. Seperti tepukan halus yang mengingatkannya pada sesuatu yang jauh tapi selalu dekat. Namun ia tidak langsung menjawab. Ia memandang jalanan, mengingat wajah kecil Danu. Tangan mungil yang dulu menggenggam jarinya dengan ketakutan dan keberanian yang sama. Tidak lagi, jawab Salma akhirnya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya tetap di sini. Lelaki itu memperhatikannya, lalu berkata pelan, saya merasa, senyum ibu tadi, waktu saya lewat, membuat langkah saya sedikit lebih ringan. Kata-kata itu membuat dada Salma terasa hangat. Bukan karena ia mencari pengakuan, tetapi karena ia memahami apa arti sebuah senyuman ketika hati seseorang sedang berada di titik paling rapuh. Ketika pembicaraan mulai mereda, seorang suster keluar tergesa-gesa dari labi dan memanggil nama yang sama dengan nama lelaki itu. Ia terlonjak bangun. Saya harus masuk, Bu. Ia berdiri, membungkuk kecil dengan penuh hormat. Terima kasih untuk waktu dan senyum ibu. Salmah mengangguk. Semoga semuanya dimudahkan, Nak. Lelaki itu berjalan cepat menuju pintu rumah sakit. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh lagi dan tersenyum-senyum yang kecil, namun jujur dan hangat. Salmah membalas senyumnya, memberi anggukan kecil. Setelah lelaki itu menghilang di balik pintu, Salmah kembali duduk dengan tenang. Namun hatinya bergetar halus. Ada sesuatu pada tatapan lelaki itu, semacam rasa kehilangan yang ia kenal betul. Kenangan tentang Danu muncul lagi, kali ini lebih kuat. Tiba-tiba seorang perawat yang mengenalnya datang menghampiri. Ibu Salmah, katanya, ada pasien anak baru masuk tadi pagi. Sepertinya kondisi keluarganya berat. Ibu, kalau nanti sempat, mungkin bisa menemaninya sebentar. Salmah terdiam, ada rasa getir, juga takut, tetapi sekaligus ada sesuatu yang memanggil. Anak, tanyanya pelan. Perawat itu mengangguk. Ya, Bu, usianya sekitar 7 tahun. Mirip. Dengan perawat itu tidak melanjutkan. Tapi Salmah mengerti, hatinya berdebar. Tangan tuanya mencekam ujung selendang. Ia menatap bangku, gerbang, lalu pintu rumah sakit yang terbuka tutup. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Salmah merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya keinginan untuk membantu orang lain, tapi dorongan lembut untuk menghadapi luka yang telah begitu lama ia simpan. Salmah berdiri, mengangkat tas kainnya, lalu melangkah perlahan menuju pintu itu. Dengan setiap langkah, ingatan tentang Danu berjalan bersamanya, tetapi untuk pertama kalinya, langkah itu terasa tidak hanya tentang masa lalu, melainkan juga tentang masa depan.
Langkah Salmah menyusuri lorong rumah sakit terasa seperti memasuki kembali bab lama yang pernah ia tutup rapat. Lampu neon di atasnya berpendar putih, memantulkan bayangan kakinya di lantai yang mengilap. Suara mesin oksigen, dering telepon, dan percakapan dokter perawat berbaur menjadi simfoni yang bagi sebagian orang terasa menakutkan. Tetapi bagi Salmah, itu adalah suara masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Ruang 313, Bu, kata perawat tadi sambil memberikan kode akses kecil. Anaknya sedang ditemani dokter, tapi ibunya sepertinya butuh seseorang untuk ada di dekatnya. Salmah mengangguk. Ia menggenggam kode kecil itu erat-erat seolah itu adalah kunci menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah ruangan. Lorong menuju ruang 313 cukup sepi. Beberapa bangku kosong berjajar, dan poster-poster kesehatan tertempel di dinding sebagian warnanya sudah pudar. Ketika ia berada beberapa langkah dari pintu, suara lirih seseorang terdengar. Terdengar seperti isak yang ditahan, seperti seseorang yang tidak mau dunia mendengar betapa rapuh dirinya saat itu. Salma berhenti sebentar, menghela napas, lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih perlahan. Pintu terbuka sedikit. Seorang wanita dengan rambut berantakan dan wajah pucat muncul. Matanya sembab, jelas sudah menangis sejak lama. Ketika melihat Salmah, ia tampak bingung. Ibu, siapa ya? Tanyanya dengan suara parau. Salmah memberi senyum kecil, senyum yang ia gunakan untuk membuka hati orang, bukan memaksa. Saya hanya mau menemani, Bu, perawat tadi bilang. Mungkin Anda butuh teman bicara. Wanita itu memandangnya beberapa detik, lalu tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu lebar-lebar, mengisyaratkan Salmah untuk masuk. Ruang 313 memiliki 2 ranjang. Satu kosong, satunya lagi ditempati seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 7 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, dan sebuah selang oksigen terpasang di hidungnya. Namun yang paling menarik perhatian Salmah bukanlah peralatan medis, melainkan boneka kecil berwarna biru yang tergeletak di sebelah bantal. Biru, warna yang sama dengan boneka milik Danu dulu. Salmah merasakan dadanya diremas sesuatu. Tetapi ia menjaga agar wajahnya tetap lembut. Wanita itu yang sepertinya adalah ibu anak itu duduk di kursi dekat ranjang. Tangannya menggenggam ujung selimut anaknya dengan erat, seolah jika ia melepaskannya, dunia akan runtuh. Setelah beberapa menit diam, ia membuka suara. Namanya Raffi, katanya lirih. Dokter bilang kondisinya harus diawasi ketat. Dia anak yang kuat. Tapi ia tidak melanjutkan. Kata-katanya terputus oleh emosi yang terlalu besar untuk ditahan. Salmah mendekat pelan, lalu duduk di kursi sebelahnya. Saya bisa duduk di sini sebentar? Tanyanya lembut. Wanita itu mengangguk. Silakan, Bu. Keheningan mengisi ruangan. Tapi itu bukan keheningan yang menekan. Ini keheningan yang memberi ruang bagi seseorang untuk bernapas setelah terlalu lama menahan perasaan. Raffi terlihat tidur, napasnya naik turun perlahan. Sesekali ia meringis kecil, tetapi tetap dalam tidurnya. Kalau boleh tahu, tanya wanita itu perlahan, ibu sering datang ke rumah sakit ini? Salmah tersenyum kecil, meskipun hatinya sedikit mencubit. Ya, sudah bertahun-tahun. Kenapa? Tanya wanita itu lagi. Apa ibu bekerja di sini? Salmah menggeleng. Tidak, saya hanya datang untuk menyapa orang-orang. Wanita itu menatapnya, bingung, tapi tidak bertanya lagi. Namun pertanyaannya menggantung di udara dan berputar kembali ke dalam kepala Salmah sendiri. Kenapa ia masih di sini? Kenapa ia masih datang setiap hari, duduk di bangku yang sama, menatap pintu yang sama? Jawabannya selalu sama, karena ada sesuatu yang ia tinggalkan di sini. Sesuatu yang tak pernah benar-benar pulang bersama dirinya. Salmah memandang Raffi. Gerak napas kecil itu mengingatkannya pada Danu. Pada hari-hari ketika ia menunggu di kursi seperti ini, berharap keajaiban datang dengan cepat. Pada saat-saat ketika ia menahan air mata sambil tersenyum agar Danu tidak takut. Pada malam terakhir, ketika suara mesin monitor berubah menjadi sesuatu yang tidak ingin ia dengar lagi, ia menarik napas panjang, lalu berkata sangat perlahan, "Saya dulu pernah kehilangan seseorang di rumah sakit ini." Wanita itu menoleh pelan, tidak bertanya, tidak menginterupsi, hanya mendengarkan. "Anak saya," lanjut Salmah. "Namanya Danu. Dia mirip dengan Raffi, baik, ceria, dan kuat. Tapi Tuhan memintanya pulang duluan." Wanita itu membungkam mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir begitu saja. "Saya tahu," kata Salmah pelan. Perasaan bagaimana rasanya duduk di kursi itu.
perasaan ingin menangis tapi harus kuat. Merasa kecil di tengah ruangan yang penuh mesin dan dokter. Merasa dunia tidak adil, wanita itu mulai terisak keras. Salma meraih tangannya, menggenggam pelan. Tidak apa-apa menangis, nak, bisiknya. Tidak apa-apa merasa takut, tidak apa-apa merasa lelah. Itu bukan kelemahan, itu adalah cinta. Tangisan wanita itu berubah dari tertahan menjadi lega. Ia menunduk, menumpahkan semua rasa yang ia pendam. Salma membiarkannya, memberikan waktu dan ruang. Beberapa menit kemudian, suara kecil memecah keheningan. Bu, Raffi membuka mata. Wanita itu tersentak, langsung mengusap air matanya dan mendekat. Iya, nak, ibu di sini. Ibu nggak kemana-mana. Raffi memandang ibunya, lalu memandang Salma. Nenek siapa? Tanyanya polos. Salma tersenyum hangat. Nenek cuma singgah sebentar. Menemani ibumu. Raffi mengangguk kecil, lalu menunjuk boneka biru di sebelahnya. Boneka aku namanya Willow, ucapnya bangga. Salma merasakan jantungnya bergetar. Danu dulu menamai bonekanya Lilo. Mirip, terlalu mirip. Namanya bagus, katanya dengan suara pelan. Raffi tersenyum dan memeluk boneka itu. Senyum kecil itu sederhana tapi penuh cahaya membuat sesuatu di dalam diri Salma yang lama membeku mulai mencair. Wanita itu memandang anaknya, lalu memandang Salma dengan rasa terima kasih yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, bukan hanya kesedihan, tapi juga kekuatan baru. Ketika dokter masuk memeriksa Raffi, Salma berdiri pelan. Ibu mau pulang? Tanya wanita itu. Saya mau kembali ke depan, jawab Salma. Masih banyak orang yang perlu disapa. Wanita itu memeluknya tiba-tiba, hangat, erat, dan penuh rasa terima kasih yang dalam. Terima kasih, Bu. Kalau ibu tidak datang, mungkin saya sudah jatuh. Salma membalas pelukan itu. Kamu tidak sendiri. Ia kemudian melangkah keluar dari ruangan. Namun kali ini, langkahnya berbeda. Tidak berat seperti pagi tadi. Tidak dipenuhi kenangan yang menyakitkan. Ada sesuatu yang mendorong dari dalam perasaan bahwa ia bukan hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga perlahan menyembuhkan dirinya sendiri. Di ujung lorong, ia berhenti sebentar, memandang angka 313 di pintu itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Salma merasa bahwa hatinya bukan hanya tempat luka, tetapi juga tempat harapan. Ia tersenyum, dan senyum itu membawanya kembali ke bangku di gerbang, tempat ia akan memulai hari yang baru dengan hati yang sedikit lebih ringan. Senja menurunkan cahayanya dengan lembut, membuat halaman depan rumah sakit tampak keemasan. Salma duduk di bangku yang sama, tetapi kali ini ada perasaan berbeda dalam dadanya. Bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar kebiasaan. Setelah kunjungannya ke ruang 313, hatinya membawa sesuatu yang baru, keberanian untuk kembali melihat luka lama. Tanpa harus runtuh karenanya, ia baru saja menikmati hangatnya teh dalam termos ketika langkah tergesa menghampirinya. Bu, ibu yang tadi pagi, kan? Salma menoleh. Seorang lelaki muda berdiri di depannya, lelaki yang menangis lirih di bangku itu pagi tadi. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, meski masih ada bekas kantung mata yang menandakan ia belum tidur. Ah, nak, bagaimana keadaan ibumu? Tanya Salma lembut. Lelaki itu duduk tanpa diminta. Matanya menatap tanah sejenak sebelum mendongak. Ibu saya dalam perawatan intensif sekarang. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi harus dipantau. Rasanya saya bisa bernapas sedikit. Salma mengangguk, senang mendengar kabar itu. Tadi pagi ibu bikin saya sadar. Bu, lanjut lelaki itu pelan. Saya pikir saya sendiri yang sedang menanggung semuanya. Tapi, ketemu ibu membuat saya merasa nggak sendirian. Ucapan itu membuat dada Salma hangat. Ia selalu tahu bahwa senyum kecil bisa mengubah sesuatu dalam hidup seseorang, tetapi mendengarnya langsung, seperti ini, rasanya berbeda. Rasanya seperti Tuhan sedang berbicara lewat orang lain. Lelaki itu kembali menatapnya. Boleh saya tanya sesuatu? Bu, tanyanya, sedikit ragu. Tentu, ibu, kenapa selalu ada di sini? Kenapa terus datang setiap hari? Pertanyaan sederhana itu menusuk dalam. Langit senja memantulkan cahaya oranye di wajah Salma. Ketika ia memandangnya diam-diam, mencoba merangkai kata. Saya kehilangan anak saya di rumah sakit ini. Jawabnya akhirnya, pelan. Lelaki itu terdiam. Maaf, Bu, saya tidak tahu. Tidak apa. Salma tersenyum. Itu sudah lama. Tapi kehilangan itu, meninggalkan sesuatu dalam diri saya. Luka yang dulu saya pikir tidak akan pernah sembuh. Lelaki itu menatapnya dengan rasa hormat. Tapi ibu tetap datang. Saya datang.
kata Salma perlahan. Karena saya tahu ada banyak orang yang merasa seperti saya dulu. Ketakutan, sedih, sendirian. Dan kalau saya bisa membuat satu dari mereka merasa lebih kuat, meski hanya sedikit, itu sudah cukup. Lelaki itu mengangguk, tapi ada hal lain di wajahnya seakan ia ingin mengatakan sesuatu, namun menahannya. Akhirnya ia menarik napas. Bu, sebenarnya saya juga kehilangan seseorang dulu, katanya. Adik saya, di rumah sakit ini. Suaranya bergetar. Salmah menoleh, terkejut. Baru sore ini ia melihat bahwa air mata lelaki itu bukan sekadar untuk ibunya, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih lama ia simpan. Adik saya masuk rumah sakit karena kecelakaan, lanjutnya. Saya masih SMP waktu itu. Saya nggak ngerti apa-apa. Yang saya ingat cuma, saya lihat dia terakhir kali di ruang gawat darurat, dan saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya cuma berdiri di ujung pintu. Ia menelan ludah, mencoba menahan getaran suaranya. Sejak itu, saya benci rumah sakit, Bu. Bahkan bau disinfektannya bikin tangan saya dingin. Tapi hari ini, entah kenapa saya bertemu ibu di depan gerbang. Rasanya seperti saya diminta untuk berdamai. Salmah memandangnya lama. Kata-kata lelaki itu seperti memantul ke dalam dirinya kisah kehilangan yang berbeda. Namun rasa sakitnya sama. Kadang, kata Salmah lembut, Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang punya luka serupa, supaya kita tidak merasa kitalah satu-satunya yang tersakiti. Lelaki itu tersenyum tipis, dan di matanya tampak cahaya yang sebelumnya tidak ada. Namun sebelum Salmah sempat melanjutkan, seseorang menghampiri mereka, perawat yang sama dari pagi tadi. Bu Salmah, maaf mengganggu, katanya, keluarga anak dari ruang 313. Mereka mencari ibu, katanya nenek yang tadi datang bikin Raffi semangat makan. Ibunya minta ibu naik sebentar. Salmah terkejut. Sekarang, kalau ibu berkenan. Sebelum ia sempat menjawab, lelaki di sampingnya berdiri juga. Bu, kalau boleh, saya ikut mengantar sampai lantai 3, katanya. Boleh, nak, ayo, di dalam lift. Suasana hening. Hanya suara mesin yang mengantar mereka naik perlahan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Punggung Salmah tidak lagi bungkuk oleh kenangan. Dan tatapan lelaki itu tidak lagi kosong. Ketika lift terbuka di lantai 3, suara langkah perawat dan aroma obat langsung menyambut mereka. Mereka berjalan bersama menuju ruang ke-313. Di depan pintu, lelaki itu berhenti. Bu, terima kasih, katanya tulus. Nanti setelah lihat Raffi, boleh saya ngobrol lagi. Rasanya, saya belum pernah cerita sebanyak ini ke siapapun. Salmah tersenyum. Saya di bangku itu setiap hari, nak. Kau bisa datang kapan saja. Lelaki itu tertawa kecil, tawa ringan yang tidak dipaksa. Baik, Bu, saya akan kembali. Ia kemudian berjalan menjauh, menuju ruangan ibunya. Salmah menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik belokan lorong. Menyadari bahwa lelaki itu telah membuka pintu kecil dalam hidupnya sendiri, pintu menuju ikhlas. Salmah mengetuk pelan, lalu membuka pintu ruang ke-313. Ibunda Raffi langsung berdiri. Wajahnya lebih cerah daripada beberapa jam lalu. Bu Salmah, alhamdulillah ibu datang. Raffi nanyain nenek tadi. Raffi yang kecil melambai dari tempat tidur. Nenek, panggilnya riang. Suara itu ringan, murni, penuh kehidupan membuat hati Salmah terasa hangat seperti matahari pagi. Ia mendekat, duduk di kursi di samping ranjang. Kamu sudah makan? Tanya Salmah dengan senyum lembut. Raffi mengangguk, matanya berbinar. Sudah. Karena tadi katanya nenek mau datang. Aku jadi mau makan biar cepat sembuh. Salmah terkekeh kecil. Wah, bagus sekali. Ibunya menatap Salmah dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sejak tadi ibu pulang, Raffi benar-benar lebih semangat. Saya belum pernah lihat dia begitu sejak dia masuk rumah sakit. Salmah menggenggam tangan wanita itu. Tidak perlu berterima kasih. Kadang, kita hanya butuh seseorang yang duduk di samping kita, meski tidak bicara. Wanita itu tersenyum lembut. Kalau begitu, bolehkah saya bilang, ibu adalah cahaya kecil di hari gelap saya? Ucapan itu membuat Salmah terdiam. Ada sesuatu yang seperti menetes ke dalam hatinya, sesuatu yang menumbuhkan kehidupan baru di dalam luka lamanya. Ketika malam akhirnya datang dan ia berjalan pulang melewati halaman rumah sakit, langkahnya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Udara malam terasa lebih segar. Lampu-lampu jalan lebih hangat, dan suara deru kendaraan tidak lagi terdengar sendu. Di sudut hatinya, ada rasa damai yang belum pernah muncul sejak kepergian Danu. Seolah hari ini, ia tidak hanya menyembuhkan hati orang lain, tetapi untuk pertama kalinya,
ia membiarkan hatinya sendiri ikut sembuh. Dan di kejauhan, dari arah bangku di gerbang tempat ia selalu duduk, ia seperti melihat bayangan kecil seorang anak tersenyum dan melambaikan tangan. Salmah menutup mata sejenak. Bibirnya bergetar membentuk senyum kecil. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Bab 4 pun berakhir bukan dengan air mata kehilangan, tetapi dengan benih harapan yang mulai tumbuh kembali perlahan. Namun pasti di dalam hati seorang wanita tua di gerbang rumah sakit. Bab 5. Benih harapan yang tumbuh diam-diam. Pagi berikutnya, udara terasa lebih hangat. Langit biru terbentang bersih tanpa awan kelabu, seolah dunia sedang memberikan kabar baik sejak matahari terbit. Salmah berjalan seperti biasa menuju bangku di gerbang rumah sakit, tetapi langkahnya hari itu berbeda, tidak berat, tidak pula kosong. Ada sesuatu yang lembut mengisi dadanya, seperti bunga kecil yang mulai mekar setelah musim hujan panjang. Ketika ia sampai, bangku itu sudah menunggu, setia seperti selalu. Salmah duduk, menata termosnya, merapikan selendang, dan menghirup udara pagi dalam-dalam. Ia merasakan ketenangan yang sudah lama tidak berkunjung. Mungkin karena pertemuannya dengan Raffi, atau dengan Ibu Raffi, atau mungkin juga karena lelaki muda yang semalam ia temani telah menemukan sedikit kedamaian dalam dirinya. Tak lama kemudian, ia melihat seseorang mendekat dari jauh. Langkahnya cepat, tetapi tidak tergesa. Lelaki muda itu kembali kali ini dengan tampilan yang lebih segar, rambut disisir rapi, dan tubuh yang sudah tidak gemetar seperti kemarin. "Bu Salmah," sapanya dengan senyum kecil. Salmah membalas senyum itu. "Pagi, Nak, bagaimana ibumu?" "Lebih baik, Bu. Dokter bilang kondisinya stabil. Saya semalam tidur di kursi ruang tunggu, tapi rasanya tidur paling enak dalam beberapa minggu terakhir." "Baguslah," kata Salmah dengan mata lembut. "Kadang tidur bukan soal tempatnya, tapi soal hati yang pelan-pelan belajar tenang." Lelaki itu duduk di sampingnya. Hari itu, ia tampak benar-benar ingin berbicara, bukan sekadar melampiaskan kesedihan. "Bu, saya kepikiran sesuatu semalam," katanya. "Waktu ibu cerita tentang Danu, saya jadi sadar. Saya terlalu lama takut menghadapi masa lalu. Saya pikir kalau saya ingat adik saya, rasa sakitnya akan datang lagi. Tapi ternyata, menghadapi takut itu lebih baik daripada menghindarinya." Salmah memandangnya dengan bangga kecil. "Kau sudah mulai berdamai." Ia mengangguk. "Saya mau bilang, terima kasih, Bu. Ibu membuat saya berani melihat ke belakang tanpa jatuh." Salmah menepuk punggung tangannya. "Ibu hanya menemani, kau sendiri yang berjalan." Percakapan mereka terhenti saat suara langkah kecil terdengar dari arah koridor. Salmah menoleh dan hatinya langsung mencair. Raffi, anak itu berjalan pelan, dengan selang oksigen kecil tergantung di tangan ibunya. Wajah kecilnya berseri-seri saat melihat Salmah. "Nenek," serunya. Ibunya tersenyum canggung namun bahagia. "Maaf mengganggu, Bu." Raffi memaksa ingin turun sebentar. Katanya mau kasih sesuatu. Salmah berdiri. Raffi merogoh kantong piyama rumah sakitnya dan mengeluarkan sesuatu gulungan kertas kecil yang diikat pita biru. Ia menyerahkannya dengan bangga. "Ini buat nenek, aku gambar semalam." Salmah mengambilnya dengan hati yang bergetar. Ia membuka gulungan itu. Di atas kertas tipis itu, ada gambar sederhana. Seorang nenek tersenyum di depan bangku rumah sakit, dan seorang anak kecil dengan boneka biru berdiri di sebelahnya. Tertulis di atasnya, "Terima kasih karena bikin aku berani." Raffi Salmah hampir tidak bisa bicara. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih melainkan karena keindahan yang sederhana. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. "Ini gambar yang sangat indah." Raffi tersenyum lebar. "Nanti kalau aku sembuh, aku mau main ke rumah nenek." Salmah tertawa kecil. "Tentu boleh." Ibunya mengusap mata, lalu berkata, "Bu Salmah, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengirim ibu ke kehidupan kami. Tapi, saya bersyukur sekali." Salmah menggenggam tangan Ibu Raffi. "Kita saling menemukan di waktu yang tepat. Itu bukan kebetulan." Setelah Ibu Raffi dan putranya naik kembali ke ruangan, lelaki muda di sampingnya menatap gambar itu dan tersenyum. "Bu, saya rasa ibu bukan cuma memberi senyum ke orang-orang. Ibu memberi harapan." Salmah menatap bangku itu. Tempat yang selama bertahun-tahun ia gunakan untuk bertahan hidup. Tempat yang dulu terasa seperti tempat pelarian, kini berubah menjadi tempat pertumbuhan. "Dulu," katanya, "saya pikir saya duduk di sini karena saya tidak bisa pergi dari masa lalu. Tapi sekarang saya mengerti. Saya duduk di sini bukan karena luka, tetapi karena cinta yang Danu tinggalkan masih terus hidup." Lelaki itu terdiam.
Ia melihat wanita tua itu bukan lagi sekadar sosok yang tersenyum. Ia melihat seorang ibu yang pernah patah, tetapi memilih untuk menyalakan cahaya kecil agar orang lain tidak tersesat dalam gelap yang sama. Setelah beberapa saat, lelaki itu berkata, "Bu, kalau suatu hari ibu butuh teman, saya akan ada untuk ibu." Salmah tersenyum, hangat sekali. "Terima kasih, Nak." Hari itu berjalan lebih lama dari biasanya. Banyak orang datang dan pergi. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang membawa kabar baik, ada yang menerima kabar buruk. Tetapi Salmah menatap mereka semua dengan mata yang lebih tenang. Ia sadar, ia tidak hanya duduk di bangku itu untuk mengenang. Ia duduk di sana untuk memberi dan menerima kehidupan baru. Saat matahari sore mulai turun dan langit berubah jingga, ia bersiap pulang. Di tangan keriputnya, ia menggenggam gambar Raffi. Kertas itu terasa hangat, seolah menyimpan energi harapan yang diberikan anak kecil itu. Ketika ia melangkah menjauhi bangku, ia berhenti sejenak dan menoleh. Bangku itu kosong, namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salmah sadar. Bangku itu bukan tempat ia meninggalkan masa lalu, bangku itu adalah tempat ia menemukan masa depannya. Dengan langkah yang mantap dan hati yang perlahan sembuh, ia berjalan pulang membawa cahaya yang ia berikan pada orang lain. Dan cahaya yang mereka berikan kembali padanya, dan bab 5 pun berakhir. Dengan harapan kecil yang mulai tumbuh bukan hanya untuk orang yang ia temui, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Hari berikutnya adalah hari Minggu, dan suasana rumah sakit terasa lebih lengang. Tidak banyak kendaraan masuk, tidak banyak langkah tergesa di koridor. Semua berjalan lebih pelan, seolah dunia sedang memberi kesempatan untuk bernapas. Salmah bangun lebih awal dari biasanya. Ada perasaan aneh yang mengaduk dadanya seperti firasat, namun bukan firasat buruk. Lebih seperti panggilan halus yang mendorongnya untuk datang sedikit lebih cepat ke bangku di gerbang rumah sakit. Ia mengenakan baju terbaik yang ia punya, hijau lembut dengan motif sederhana. Selendangnya ia tata rapi. Ketika ia bercermin sebelum pergi, ia baru menyadari sesuatu. Sudah lama ia tidak melihat dirinya dengan wajah sebening itu. Kerutan tetap ada, tentu. Rambut tetap memutih. Tapi ada cahaya kecil di mata yang dulu redup. Perlahan-lahan, ia hidup kembali. Ketika ia tiba di gerbang rumah sakit, bangku itu masih kosong. Angin pagi mengusap lembut wajahnya. Ia duduk dan menatap ke arah pintu masuk yang kini ia kenal begitu baik. Banyak cerita yang keluar masuk dari pintu itu setiap hari. Namun hari ini ia merasa seolah gerbang itu tidak hanya tempat orang berlalu, tetapi tempat ia dan dunia saling menyapa. Belum lama ia duduk. Laki-laki muda yang beberapa hari terakhir sering duduk bersamanya datang dengan membawa 2 gelas kopi. "Selamat pagi, Bu Salmah," katanya sembari menyerahkan 1 gelas. "Saya bawakan kopi. Saya tidak tahu ibu suka yang pahit atau manis, jadi saya belikan yang manis." Salmah menerimanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kau tidak harus repot seperti ini." "Tidak repot, Bu, malah saya senang," jawabnya sambil duduk di sisi bangku. Untuk beberapa saat mereka berdua hanya menikmati kopi sambil memperhatikan orang-orang yang lewat. Ada yang menunduk, ada yang terburu-buru, ada yang tampak letih. Namun semua itu terasa seperti bagian dari sebuah lukisan besar yang bergerak perlahan. Lalu Salmah membuka percakapan pelan-pelan. "Nak, ibu lupa menanyakan namamu kemarin." Lelaki itu tersenyum malu. "Oh, iya, nama saya Ardi." "Ardi," Salmah mengulangnya dengan lembut. "Nama yang bagus." Ardi menatap jalan di depannya. "Bu, saya juga mau tanya sesuatu." "Silakan." "Dulu, waktu ibu kehilangan Danu, bagaimana ibu bisa bertahan?" Pertanyaan itu membuat Salmah terdiam cukup lama. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tetapi karena pertanyaan itu menyentuh bagian dirinya yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Tapi kali ini, ia merasa sudah cukup kuat untuk membukanya perlahan. "Aku tidak bertahan di awal," jawabnya jujur. "Aku jatuh. Jauh sekali. Ada hari-hari aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya bangun dari tempat tidur." Ardi menunduk, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Tapi suatu hari," lanjut Salmah, "aku duduk di bangku ini untuk pertama kalinya, dan aku melihat orang sedang berduka. Lalu ada yang sedang bahagia menjemput keluarganya yang sembuh. Ada yang takut, ada yang berharap. Aku sadar, semua orang membawa beban masing-masing." Ia menghela napas panjang. "Kemudian, aku tersenyum. 1 senyuman saja, dan ternyata senyuman kecil itu menolongku untuk bertahan 1 hari lagi." Ardi memejamkan mata sebentar. "Jadi, ini tempat ibu belajar sembuh?" Salmah mengangguk. "Iya, dan tanpa ku sadari, sambil aku mencoba menolong orang lain,
Aku juga menolong diriku sendiri. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar. Raffi muncul bersama ibunya, yang kali ini membawa jaket kecil dan selimut tipis. Wajah Raffi terlihat lebih segar, pipinya sedikit merona. "Nenek," teriaknya sambil berlari kecil. Salmah langsung membuka tangan dan memeluknya. "Pagi, nak Raffi." Ibu Raffi tersenyum. Dokter mengizinkan dia turun sebentar lagi. Katanya, udara pagi baik untuknya. Salmah memandang Raffi dengan hangat. "Kau semakin kuat ya, aku mau cepat sembuh." Katanya kalau aku kuat, aku boleh sekolah lagi, kata Raffi bersemangat. Ardi tertawa kecil mendengar itu. "Hebat amat kamu, Vi." "Harus dong," jawabnya sombong kecil, membuat ketiganya tertawa. Mereka duduk bersama di bangku itu. Raffi menggambar di buku kecilnya, sementara ibunya berbincang dengan Salmah mengenai perkembangan perawatan. Ardi ikut bicara sesekali, dan tanpa mereka sadari, bangku itu menjadi tempat kecil yang penuh kehangatan. Untuk pertama kalinya, Salmah merasakan sesuatu yang hampir terlupakan, suasana seperti keluarga. Saat jam sudah menunjukkan hampir pukul 10, Ibu Raffi bangkit dan mengajak putranya kembali ke ruangan. Sebelum pergi, Raffi memeluk Salmah erat. "Nenek jangan pulang dulu ya, aku mau turun lagi nanti." "Tentu, nak." Setelah mereka pergi, Ardi berkata, "Bu, saya lihat Raffi sayang sekali sama ibu." Salmah tersenyum, tetapi matanya sendu. Anak itu mengingatkanku pada Danu, bukan wajahnya, tapi caranya melihat dunia dengan keberanian yang rapuh. "Kau merindukan Danu?" tanya Ardi hati-hati. "Setiap hari," jawab Salmah lirih. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, rindunya tidak sesakit dulu. Ardi menatap wanita tua itu lama sekali. Lalu ia berkata, "Bu, kalau boleh jujur, saya rasa ibu jauh lebih kuat dari apa yang ibu kira." Salmah tersenyum tipis. "Mungkin kuatnya bukan dari diri ibu sendiri. Mungkin ibu dikuatkan oleh orang-orang yang ibu temui." Ardi mengangguk. "Termasuk saya." Kata-kata itu membuat Salmah terkejut. "Aku menguatkanmu?" "Ya, Bu," jawab Ardi lembut. "Senyum ibu hari pertama kita bertemu itu menyelamatkan saya dari patah yang lebih dalam." Salmah menutup mulutnya, berusaha menahan haru. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa jauh cahaya kecil yang ia bawa menyentuh kehidupan orang lain. Saat siang perlahan turun, Salmah tahu satu hal dengan pasti, bangku itu bukan lagi tempat ia datang untuk mengingat kehilangan. Bangku itu telah berubah menjadi tempat ia menemukan manusia-manusia baru, yang pada akhirnya mengisi celah-celah kosong di hatinya, dengan pelan, namun hangat, seperti pagi yang perlahan berubah menjadi siang, seperti luka yang perlahan berubah menjadi rumah. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama Salmah dengan Ardi dan Raffi. Musim mulai berubah perlahan, angin terasa sedikit lebih hangat, matahari sedikit lebih cerah, dan daun-daun di taman rumah sakit mulai tumbuh kembali setelah hujan panjang. Bangku di depan gerbang rumah sakit bukan lagi sekadar tempat untuk menunggu. Bangku itu telah menjadi saksi pertumbuhan tiga hati yang pernah sama-sama rapuh. Pada suatu pagi yang lebih cerah dari biasanya, Salmah datang dengan langkah yang lebih perlahan. Usianya mulai terasa pada lutut dan punggungnya, tetapi hatinya ringan, seakan membawa kebahagiaan yang tidak pernah ia duga bisa kembali ia rasakan. Namun hari itu berbeda. Ketika ia duduk, ia merasakan sesuatu di udara, semacam ketenangan yang terlalu tenang, dan firasat halus di dada yang membuatnya menatap gerbang rumah sakit lebih lama daripada biasanya. Tak lama kemudian, Ardi berjalan menuju bangku. Namun kali ini, ia tidak tersenyum seperti biasa. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah amplop putih yang terlipat rapi. Wajahnya tampak bimbang, seolah ingin menyampaikan kabar yang berat. "Pagi, Bu," sapa Ardi pelan. Salmah membalasnya, "Pagi, nak. Kau terlihat berbeda hari ini." Ardi duduk, menggenggam amplop itu erat. "Bu, sebelum saya cerita, ibu sudah sarapan?" Salmah tertawa kecil. "Pertanyaanmu aneh sekali." "Tidak apa, nak. Kau boleh bilang apapun itu." Ardi menarik napas panjang. "Bu, saya dapat kabar. Ibu saya sudah diperbolehkan pulang sore ini. Kondisinya membaik. Dokter bilang perawatannya bisa dilanjutkan di rumah." "Itu kabar baiknya." Salmah tersenyum tulus. "Alhamdulillah. Itu kabar yang sangat baik. Tapi," Ardi menunduk, "kami harus pindah kota. Ibu akan tinggal bersama kakak saya, dan saya ikut menemani beberapa bulan untuk memastikan semuanya stabil." Salmah terdiam. Ia sudah menduga arah pembicaraan itu, tapi tetap saja rasa perih kecil muncul di dadanya. "Jadi,
Kau tidak akan datang ke bangku ini lagi? Tanyanya lembut. Ardi menggeleng pelan. Sepertinya tidak, Bu. Hening menyelimuti mereka. Hening yang bukan dingin, tetapi penuh rasa syukur bercampur kehilangan. Terima kasih, kata Ardi tiba-tiba. Terima kasih karena ibu membuat hari-hari saya di rumah sakit tidak terasa seperti penjara. Saya datang ke sini setiap hari karena ibu membuat saya merasa tidak sendirian. Mata Salma berkaca-kaca. Kau pun membuat ibu tidak sendirian. Ardi memberikan amplop itu pada Salma. Ini, saya tulis semalam. Untuk ibu. Salma menerimanya dengan hati yang bergetar. Sebelum ia membuka, langkah kecil terdengar dari arah pintu rumah sakit. Eneka, TUNGGU. Itu suara yang sudah sangat ia kenal. Raffi berlari kecil dengan selang oksigen kecil di tangannya, tapi hari itu, ia tidak lagi menggandeng jarum infus. Hanya ditemani ibunya yang wajahnya berkilau oleh senyum. Dokter bilang aku boleh pulang minggu depan, Nek, teriak Raffi begitu sampai. Napasnya sedikit terengah, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Salma memeluknya. Syukurlah, Nak, kau hebat sekali. Raffi mengangguk bangga. Aku latihan tarik napas tiap hari. Soalnya aku janji mau tunjukin ke nenek kalau aku bisa kuat. Dan kau sudah membuktikannya, jawab Salma sambil mengusap kepalanya. Ibu Raffi kemudian berkata pada Salma, Bu, kami ingin bilang, kami sangat berterima kasih. Kehadiran ibu lebih berarti daripada yang ibu kira. Salma tersenyum lembut. Kalian semua juga berarti untuk ibu. Saat itu, Ardi, Raffi, dan ibunya berdiri di depan Salma. 3 orang yang beberapa waktu lalu sama-sama datang ke rumah sakit dalam keadaan patah, takut, atau sakit. Dan kini berdiri dengan wajah yang lebih terang, seolah bangku kecil itu benar-benar telah menyatukan mereka. Setelah beberapa saat berbincang, tiba waktu bagi Ardi untuk berpamitan. Bu, katanya sambil menggenggam tangan Salma. Senyum ibu, akan selalu saya ingat. Jangan lupakan saya ya. Aku tidak akan lupa, jawab Salma. Dan kau juga jangan lupa, kalau kau butuh tempat untuk menenangkan diri, bangku ini akan selalu ada. Ardi mengangguk, lalu memeluk wanita tua itu. Pelukan yang hangat, hormat, dan penuh kasih. Raffi ikut memeluknya. Nenek jangan sedih. Ya, aku bakal kirim gambar lagi nanti. Salma tertawa pelan. Iya, Nak. Kemudian mereka bertiga beranjak pergi, meninggalkan Salma seorang diri di bangku. Namun kali ini, kesendirian itu tidak menggigit. Justru terasa seperti keheningan yang menenangkan. Salma membuka amplop yang tadi diberikan Ardi. Isinya hanya selembar kertas sederhana dengan tulisan tangan Bu Salma. Senyum ibu menyelamatkan lebih banyak hati dari yang ibu sadari, termasuk hati saya. Terima kasih sudah duduk di bangku itu. Ardi, kertas itu bergetar di tangan Salma. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh pelan. Bukan air mata kehilangan, tapi air mata yang lahir dari rasa penuh. Beberapa menit kemudian, Salma menatap bangku tempat ia duduk. Bangku tua yang dulu menemani kesedihannya. Bangku yang menjadi saksi dia menghadapi masa lalu. Kini bangku itu berubah menjadi tempat ia menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. Kesempatan untuk memberi kebaikan. Dan kesempatan untuk menerimanya kembali. Ia berdiri, merapikan selendangnya, dan menatap rumah sakit itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia merasa perjalanannya di bangku itu telah tuntas. Ia tersenyum pada diri sendiri. Senyuman yang dulu ia berikan untuk bertahan sekarang ia berikan sebagai tanda ia siap melangkah. Lalu ia berbalik dan berjalan pulang. Langkahnya mantap, hatinya penuh, dan senyumnya tetap bertahan seperti matahari kecil yang akan selalu menyala di dalam dirinya.